Debat capres itu hanya berlangsung selama 3 jam. Tetapi seorang Prabowo Subianto bapernya sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku, dalam beberapa menit ke depan saya tentunya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video yang bisa menambah wawasan kita dan bisa menghibur kita semuanya. Tetapi ada satu cuplikan video yang menarik, yakni ketika seorang Bapak Prabowo Subianto curhat di depan para relawannya, curhat di depan para pendukungnya saat kampanye. Curahan hati yang diungkapkan oleh Bapak Prabowo Subianto ini terkait dengan penilaian dari Bapak Anies Rashid Baswedan yang memberikan angka 11 dari 100. Rupa-rupanya Prabowo Subianto tidak terima dengan penilaian Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Tetapi satu fenomena yang harus kita ketahui bersama-sama. Kenapa seorang Prabowo Subianto hanya mampu untuk curhat dengan para pendukungnya, hanya mampu untuk curhat dengan para relawannya? Kenapa Prabowo Subianto tidak menjawab saat ditanya oleh Bapak Anies Rashid Baswedan di momen debat capres kemarin? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang dari Jawa Tengah dan Semarang dan sekitarnya, dan ada juga dari tempat jauh, saya minta ya saudara-saudara, saya sedih sekali kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai 11 dari 100. Saya sudah sekolah ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris, ke Swiss. Belum pernah ada guru sejahat itu. Edan. Saudara-saudara, kalau di sekolah 5 udah merah, 4 apalagi. Aduh, aku hanya dikasih 1,1. Sekarang, tapi maaf ya, saya ini besar di Jakarta, lahir di Jakarta, jadi sering bahasa Jakarta, bahasa Betawi. Saya mau sebetulnya jawab di situ ya. Emangnya lo siapa? Emangnya gue pikirin. Sorry ya. Tapi Oke guys, itu adalah cuplikan video tentang pernyataan dari seorang Prabowo Subianto yang merasa sedih ketika dirinya memperoleh nilai 11 dari 100. Kita ketahui bersama-sama bahwa penilaian ini diberikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan saat debat capres kemarin. Ungkapan edan yang dilontarkan oleh Bapak Prabowo Subianto menunjukkan bahwa Prabowo Subianto memang sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa seperti itu. Mau edan, mau ndasmu, dan lain sebagainya, goblok. Mungkin adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dari seorang calon presiden yang bernama Bapak Prabowo Subianto ini. Dengan demikian, dari penjelasan beliau, ketika beliau sudah mengungkapkan perasaan sedihnya ke hadapan relawannya, ke hadapan para pendukungnya, di satu sisi saya menilai bahwa di saat ini sebenarnya Prabowo bukan sedang curhat, tetapi beliau punya trik sendiri untuk menarik simpati dari para relawan dan para pendukungnya agar menaruh ibah, menaruh belas kasihan
menaruh rasa tidak tega kepada calon presiden Bapak Prabowo Subianto ini. Tetapi apapun yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto, saya berharap bahwa mari kita mencari pemimpin yang memang benar-benar punya kualitas, punya track record yang bagus untuk membangun bangsa dan negara ini. Jika seorang Prabowo Subianto punya rekam jejak dan punya track record yang bagus, silakan dukung beliau. Menangkanlah beliau di Pilpres 2024 ini. Tetapi jika tidak, jangan ragu-ragu untuk tidak mencoblos beliau. Saudara, pesta demokrasi tinggal beberapa minggu lagi. Mari kita bulatkan tekad kita, satukan niat kita agar di tanggal 14 Februari 2024 itu, pemimpin yang kita pilih adalah mereka-mereka yang merakyat, mereka-mereka yang berkualitas, mereka-mereka yang punya niat untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu adalah harapan saya, dan pastinya pemirsa sekalian juga demikian, selama kita masih menggunakan cara pikir yang cerdas dan logika akal sehat kita. Mari kita lanjutkan lagi. Capek-capek S1 ngobrolnya Prabowo. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Tidak memilih presiden untuk menabrak aturan. Itu sikap rakyat, Pak. Maka ditolaklah 3 periode, ditolaklah setengah periode. Dan sekarang suasana kebatinan rakyat menolak yang namanya putusan MK yang semena-mena ini. Waduh. Nah, Coblos nomor 2. Yang milih nomor 2 itu hati-hati, karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Apalagi kok bela-bela anti asing. Sorry ya. Tanya-tanya. Tunggu. Jawab. Bapak, kenapa Pak? Kenapa diloloskan Pak? Aku mau jawab dulu. Kalau komitmen anti korupsi, Aku mau jawab dulu. kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Saya mau jawab. Silakan. Karena saya mengerti bahwa saya tidak pinter. Jadi saya butuh orang-orang pinter banyak sekitar saya gitu. Kalau nggak pinter itu apa? Apa? Bahwa saya tidak pinter. Kalau orang tidak pinter apa? Yang ketawa. Kenapa kayu ketawa? Pertahan. Yang ketawa. Kenapa kayu ketawa? Pertahan. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Capek-capek kuliah hukum, milihnya 02. Rugi dong. Luar biasa, biasa di luar. Anak muda zaman sekarang cerdas, anak hukum zaman sekarang mantap. Betul, ngapain capek-capek kita kuliah hukum kalau akhirnya harus memilih 02? Pikir. Yang cerdas jangan pilih 02. Inilah cara kampanye TKD Prabowo. Andre Rosian. Kalau Ampakmu jadi presiden, Prabowo Subianto selesai. Nah, tapi kalau Anies Ganjar mau apa yang ngecek dong? Tapi kalau Prabowo Subianto, Ampakmu, kamu saya ngecek. Nah, Pak, tolong Pak, Ambo butuh iko, Ambo bisa garansi triliunan rupiah PT masuk dari pusat ke Sumatera Barat. Kamu anaknya Pak? Iya. Kamu anaknya. Ambo bisa garansi triliunan rupiah PT pusat masuk ke Sumatera Barat. Nah, tidak usah pakai proposal, bantu 10 juta ini. Nah, Adi siapkan cash 10 juta. Nah, makasih Pak. Ambil bantu setengah lah, deal kan? Makasih Pak. Siap presiden Wak 2000 dompet? Bravo. Presiden Wak siap? Partai apa? Terima kasih. Betul, Bapak. Kalau di nama dari strip beres. Nah, ada tukangnya.
capek-capek bayar pajak bumi dan bangunan, bayar pajak kendaraan, bayar pajak penghasilan, bela-belain dibagi dua sama jajan anak. Udah jadi bansos diakuisisi pemberian presiden. Yang bener aja, rugi dong, sorry ya, rugi dong, sorry ya. Capek-capek kuliah hukum, tetapi pilihannya 02. Rugi dong, rugi dong. Kalimat ini adalah sebuah statement yang lagi viral di media sosial, khususnya di TikTok. Seringkali ketika saya melakukan scrolling di media TikTok, selalu saya menemukan cuplikan-cuplikan video yang mengatakan bahwa capek-capek kuliah hukum, tetapi pada akhirnya harus coblos 02. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan video ini, saya melihat bahwa rakyat Indonesia itu memang sudah kritis. Gen Z pada umumnya mereka sudah sangat cerdas. Tetapi ada kata tetapinya. Kader Partai Gerindra, seorang Andre Rosiade, kita melihat bagaimana dia berkampanye di hadapan warganya bahwa seolah-olah duit janji yang dia lontarkan itu adalah hasil keringatnya sendiri. Seolah-olah uang rakyat itu adalah uangnya dia sendiri, uangnya Prabowo Subianto. Bagaimana kita mendengar pernyataannya bahwa tenang, kalau Prabowo Subianto menang, jangankan jutaan, triliunan rupiah akan saya kasih. Inilah janji manis, mulut manis dari seorang Andre Rosiade yang sedang berjuang untuk menghalalkan segala cara agar seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini harus menang di Pilpres 2024 ini. Tapi saya secara pribadi merasa lucu ketika melihat seorang kader Gerindra berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan warga untuk sosialisasi, untuk kampanye, tetapi cara kampanyenya adalah recehan, money politik toh yang dimainkan. Sangat disayangkan. Padahal seorang Andre Rosiade yang adalah kader Partai Gerindra ini, mestinya beliau mampu untuk memaparkan visi dan misi dari Prabowo Gibran, mampu untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang program-program dari Paslon 02 ini, untuk mengedukasikan masyarakat cara berpolitik yang baik dan benar, untuk mengedukasikan kepada generasi penerus bangsa ini bahwa cara politik yang baik dan benar itu harus seperti ini. Tidak selamanya harus uang, uang, dan uang. Atau mungkin ada benarnya. Ada uang, abang disayang. Tetapi ketika tidak ada uang, kau siap-siap, abang pasti ditendang. Ya, saya berharap ya, ini adalah harapan saya bahwa walaupun banyak sekali candaan, guyonan dari tadi, tetapi setidaknya kita rakyat Indonesia, kita harus menggunakan logika akal sehat kita. Pilihlah pemimpin yang memang mereka-mereka yang punya niat untuk membangun bangsa dan negara ini. Karena terus terang, saya selalu mengatakan bahwa maju atau tidaknya bangsa dan negara ini, sejahtera atau tidaknya rakyat Indonesia ini, itu tergantung dari kita rakyat sendiri yang memilih pemimpin. Jika kita salah memilih pemimpin, yang rugi pasti kita sendiri, bukan siapa-siapa. Dengan demikian, tinggal waktu beberapa lagi ini, saya berharap bahwa kita mampu untuk mengerucutkan niat kita bahwa calon pemimpin yang akan saya coblos di tanggal 14 Februari itu adalah mereka-mereka yang memang benar-benar punya niat, punya hati, punya kualitas, punya track record yang bagus, punya rekam jejak yang bagus untuk membangun bangsa dan negara ini. Orang cerdas pasti akan memilih orang-orang yang cerdas. Orang pintar pasti dia akan memilih orang-orang yang pintar. Dan kalau orang bodoh, tahu toh,
Dia akan memilih siapa? Ya hanya orang-orang yang bodoh. Mari kita lanjutkan lagi. Seberapa buruk sih sebetulnya Pak food estate ini yang gagal ini? Saya mencurigai sejak awal bahwa rencana food estate Singkong ini, fokus di Gunung Mas ini, sesungguhnya bukan mau membangun food estate. Tetapi saya curiga, mohon maaf, bahwa tujuannya adalah membabat hutan, untuk mengambil kayunya, untuk tadi kepentingan ekonomi di dalamnya. Kenapa? Pertama, loh, kok yang melakukan membangun food estate itu adalah Kementerian Pertahanan. Loh, fungsinya kan bukan untuk pertanian. Kecuali dalam keadaan darurat pangan, maka kita kerahkan tentara yang punya gerak cepat untuk cepat memproduksi karena ada darurat pangan, misalnya kelaparan di mana-mana. Tidak ada. Lalu kedua, ini untuk Singkong. Oke, Singkong berarti untuk pangan. Tapi Singkong itu kan harus ada rencana peruntukannya. Mau dijadikan makanan seperti apa? Tapioka kah? Atau apa? Harus ada off-takernya yang disiapkan. 600-an ribu hektar. Berarti kan besar-besaran sekali panen. Harus ada industri pabrik yang sangat besar yang mengolah hasil panen itu untuk menjadi pangan kita. Tapi tidak jelas. Ya kan? Satu, kementerian tanggung jawab lembaganya saja sudah salah. Kemudian perencanaan untuk panennya untuk apa dan seterusnya juga tidak jelas. Lalu kemudian saya juga tidak mengerti apakah ada AMDAL-nya. Lalu bagaimana dengan aturannya untuk alih fungsi lahan tadi? Bolehkah? Dipenuhi nggak ketentuan yang ada di dalam alih fungsi lahan itu? Jangan-jangan juga diterabas. Ya. Capek-capek 2014, 2019 belain Jokowi mengalahkan Prabowo. Sekarang suruh dukung Prabowo alasan telunjuk Jokowi. Sorry ye. Puisi seorang petani. Bansos bukan uang Jokowi. Indonesia yang makmur, Indonesia tanah yang subur. Puluhan tahun Indonesia merdeka. Enggan rasanya buahmu yang manis tak bisa kucicipi. Melihat negara tetangga bergerak maju membuat hati tersentuh iri. Kasihan Indonesiaku yang malah pejabat menjajah rakyatnya sendiri. Mempertontonkan calon pemimpin, yang satu ketuaan, yang satu lagi masih usia dini. Pateng-teng kesana kemari, modal joget, peduli amat dengan prestasi. Masa bodoh demi ambisi, Mahkamah Konstitusi pun dilucuti. Katanya demokrasi, hingga sekelas presiden, menteri kabinet pun ikut berpartisipasi. Kurang amunisi? Alah, gampang. Ada anggaran food estate dengan riset tanaman ubi. Program anggaran berhasil ataupun tidak berhasil gak usah dipikiri. Solusinya cukup bagikan sedikit-sedikit ke rakyat, pasti diam sendiri. I like this. Yang lebih menyedihkan, rakyat selalu aja mau dibodohi. Dikasih 100.000, ngangguk-ngangguk bilang terima kasih, lepaslah harga diri. Sampai kapan kita seperti ini? Sampai kapan buah yang manis tidak bisa kita cicipi? Sampai kita sadar, sampai kita tahu bahwa bansos itu bukan uang Jokowi. Sekian dan terima kasih. Adalah sebuah sindiran yang sangat luar biasa dari seorang petani kepada
mereka yang duduk di 02 saat ini. Apa kabar Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka? Apa kabar Bapak Presiden Joko Widodo? Semoga kalian bisa mendengarkan puisi dari seorang petani ini yang begitu kerennya, yang begitu luar biasanya, menyinggung soal food estate, menyinggung soal demokrasi, menyinggung soal kesewenang-wenangan ketika Anda menjadi penguasa di bangsa ini. Keren. Petani Indonesia hebat dan luar biasa. Seorang petani yang menunjukkan kualitas dirinya, bahwa saya bukan saja hanya tahu untuk bercocok tanam, bukan hanya tahu untuk menanam padi dan lain sebagainya, tetapi kualitas yang dimiliki dalam diri saya, intelektualitas yang dimiliki dalam diri saya mampu untuk menyinggung para penguasa di bangsa ini dengan sepenggal puisi yang begitu menarik. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masih kita berbicara tentang food estate. Dalam cuplikan video di season kedua ini, saya baru ngeh, mungkin ada benarnya bahwa itu sebenarnya bukan program food estate, tetapi program pembabatan hutan. Karena kita tahu Om Bowo punya pabrik kertas. Karena sampai saat ini terus terang masih ramai dibicarakan di media sosial tentang kemana kira-kira kayu-kayu ketika hutan itu dibabat sebanyak 600.000 lebih hektar. Kayu-kayunya itu kemana semua? Ayo. Dan juga akan menjadi tanda tanya besar program food estate, tetapi dikerjakan oleh Menhan. Hello. Luar biasa memang permainan para penguasa di bangsa ini ya. Mereka mengibulin rakyat sekibul-kibulnya. Keren-keren. Inilah manusia-manusia yang nafsu untuk berkuasa. Manusia-manusia yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Manusia-manusia yang tidak tahu untuk bersyukur. Mereka buat diri seolah bangsa dan negara ini adalah miliknya mereka sendiri, milik keluarganya mereka sendiri. Padahal bangsa dan negara ini adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Tetapi begitulah perilaku-perilaku manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Manusia-manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang ada, sehingga urat malunya pun tidak ada. Itu sama halnya dengan kata pencuri. Licik bukan? Munafik bukan? Programnya food estate dikerjakan oleh Menhan. Ketika rakyat bertanya, di mana kayu-kayu yang dipotong, yang dibabat? Sampai sekarang tidak ada jawaban. Ayo, rakyat Indonesia, apakah kita mau terus begini, dikibulin, dibodohi? Ayo, mari kita sadar. Kesadaran itu harus tumbuh dari dalam diri kita sebagai rakyat, bukan dari para penguasa. Karena jika ada penguasa yang memihak atau yang berpihak kepada rakyat, mereka akan bersuara untuk melawan. Tetapi jika tidak, maka segala kepentingan rakyat, segala kebijakan, segala keputusan yang mereka ambil hanya untuk mengenyangkan isi perutnya mereka. Rakyat Indonesia jadinya hanya sebagai korban. Semoga saja Pilpres 2024 kali ini kita mampu untuk memilih mereka-mereka yang memang punya niat untuk mensejahterakan rakyat. Mereka-mereka yang mampu untuk mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat. Itu adalah harapan saya. Mari kita lanjutkan lagi. Capek-capek kuliah hukum, milihnya 02. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja.
Guys, aku tim netral ya. Aku nggak milih siapa-siapa. Aku nggak tim 1, tim 2, tim 3, enggak. Aku cuma penasaran dan baru menemukan hal ini. Kalian tahu nggak ini? Wakilnya Bapak Prabowo. Aku cek Instagramnya tuh followingnya cuma 1 loh. Aku pikir followingnya tuh istrinya. Aku pikir dia kind of romantic like Vino Bastian. Tapi kalian tahu nggak ini followingnya siapa? Kalian tahu nggak? Bentar. Yap, Ibas. Maksud aku, kenapa ya? Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa. Cuma, oh why? Ya nggak apa-apa. Maaf Pak, cuma nanya. Maaf ya Pak, maaf. Helikopter nggak ada. Adik cantik, asal dari mana? Asal dari Kalimantan. Loh, kok Kalimantan? Salah jawabanmu itu. Loh, yang benar apa Pak? Asal bukan 02. Musik. Gibran lagi ketagihan istilah itu. Kalau Anda penyuka binatang, ada anjing namanya pitbull. Pendek kecil, ekornya dipotong, tapi sangat galak itu. Kenapa begitu? Pitbull ini blasteran antara bulldog Amerika dengan terrier Inggris itu. Dan beberapa breeding lain di kepalanya itu. Ini pitbull, otaknya kecil, tempurungnya, tapi dipaksa dimasukkan segala macam gen yang bisa membuat dia penuh amarah tuh sebagai fighter. Jadi dia direkayasa si pitbull ini sehingga dia gelisah terus tuh. Karena itu Anda lihat pitbull, ekornya dipotong. Karena ekornya itu gini-gini terus, dia senggol semua besi itu sakit terus, berdarah terus. Nah, kita bisa bayangkan makhluk yang dipaksa itu dia akan gelisah. Dia tidak pernah stabil itu kan. Saya mau terangkan itu sebagai soal biologi ya, bukan soal macam-macam itu. Enggak, ini yang ada soal Gibran di situ tuh. Saya mau terangkan bahwa kebanyakan politisi juga menghafal. Karena itu waktu debat itu lancar. Begitu ketemu dengan BEM, dari putbil jadi kucing got gitu. Sekali lagi saya mau terangkan ya, saya nggak ada soal dengan politik. Balik lagi pada soal kenapa kita bicara terus tentang environmental ethics, tentang green economy. Padahal yang orang mau tunggu adalah paradigmanya apa itu. Kalau Anda pro lingkungan, apakah Anda pro seperti Eropa memandang lingkungan, seperti Amerika memandang lingkungan, dengan dua ideologi yang berbeda? All in Prabowo Gibran sekali putaran. Yakin sekali putaran. Bukannya so 4 kali putaran. Putaran pertama Megawati, kedua Hatta Rajasa, ketiga Sandiaga Uno. Sekarang yang keempat. Kau bilang sekali putaran. Memang kalau Anies dengan Ganjar baru 1 kali putaran. Tapi kalau Prabowo kayaknya bukan sekali putaran. Tak putar-putar. Salam perubahan. Anies Muhaimin. Jadi begini loh. Di dalam kampanye tadi ada salah satu kawan saya menghadiri kampanyenya Prabowo. Itu yang barusan yang di awal video ini tadi ya kan. Jadi saya tanyalah kawan saya tuh, saya telepon gitu maksudnya ya kan, karena dia di situ, saya di Medan kan begitu. Saya telepon, hei kawan, saya bilang, apa yang kamu simak dari penyampaian Prabowo, visi misi ataupun program-program? Apa yang disampaikan, saya tanya. Nggak ada bang, katanya. Loh, tapi dia kampanye. Iya bang, dia kan kemana-mana kampanye. Kalau nggak curhat joget, kalau nggak curhat joget. Itunya intinya bang, katanya. Memang betul dugaan saya dari awal tuh. Betul apa yang saya sampaikan dari awal.
memang Prabowo ini cuma 3 materinya yang disampaikan di panggung, kemanapun dia pergi. Yang pertama, joget, udah pasti. Joget, ya kan. Yang kedua, curhat. Curhat. Calon presiden curhat, ya kan. Terus yang ketiga itu agak ekstrim. Apa itu? Marah-marah. Marah-marah gitu loh. Kurang ajar. Itulah Capres 02 tuh. Cuman 3 itu aja poinnya. Siapapun yang mendengarkan dia berorasi di podium, intinya cuma yang 3 itu aja nya. Joget, curhat, marah-marah. Aduh. Sesekali sih dia ngancam-ngancam gitu kan. Orang berpacu menyampaikan program, menyampaikan visi misi. Dia jauh, terlalu jauh melenceng gitu loh. Tapi anehnya gitu loh, pendukungnya itu loh kok nggak nyadar-nyadar gitu. Itu penyakit apa sebenarnya itu? Aku aja orang awam gitu loh, orang awam tinggal di pedalaman di Sumatera Utara, di kampung lah kan begitu. Sinyal pun putus-putus di sini. Tahu saya sebenarnya pemimpin itu yang harus dipilih. Yang pertama yang jelas visi misinya, program-programnya berpihak ke rakyat, untuk menegakkan keadilan, kan itu intinya. Tapi Prabowo enggak. Materi yang dibawanya kemana-mana cuma 3. Joget, curhat, marah-marah. Kalau kalian mau memilih pemimpin joget, Prabowo itu tanggung. Yang sudah profesional itu joget, Inul Daratista, Dewi Persik, Uut Permatasari. Itu ya baru pakarnya itu, pakarnya joget itu. Dewanya joget itu. Lebih bagus lagi itu kalian dukung kalau cuma menengok jogetnya aja. Itu ya untuk 02. Aduh, semoga kalian cepat sadar ya Allah. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir ini bisa menghibur kita semua. Saudara, menarik ya ketika ada tanggapan dari rakyat jelata yang mengatakan bahwa ada tiga materi pokok dari Bapak Prabowo Subianto saat turun kampanye. Yang pertama, joget gemoy. Lalu yang kedua, curhat. Ya seperti di awal cuplikan video kita tadi. Ketika bertemu dengan para relawannya, dengan para pendukungnya, Bapak Prabowo Subianto mulai katakan, wah saya sedih. Saya saat debat capres hanya mendapatkan nilai 11. Sedih aku. Ya itulah Bapak Prabowo. Lalu yang ketiga, marah-marah. Ingat kan? Gebrak-gebrak meja tahun 2019. Tahun 2024 ini. Etis dasmu. Itu lagi. Belum lagi belakangan. Goblok. Ya, mungkin ini adalah karakter, tabiat yang sudah terbentuk dalam diri seorang Bapak Prabowo Subianto. Sehingga kayak kata-kata kasar, kata-kata tidak sopan, kata-kata yang mencaci maki, buat Bapak Prabowo Subianto itu mungkin ya sesuatu yang sudah mendarah daging dalam dirinya. Sehingga dia tidak mampu untuk menempatkan dirinya, tidak mampu untuk mengontrol dirinya, bahwa saat ini saya adalah seorang calon presiden. Saya setidaknya harus menjaga kewibawaan saya sebagai calon presiden ataupun bagaimana. Hal itu tidak pernah dipikirkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Mungkin ada benarnya kata netizen tadi. Kalau memang pendukung para relawan 02
memilih orang yang hebat untuk berjoget. Itu ada Dewi Persik, ada Inul Daratista. Mereka adalah pribadi-pribadi yang memang dewanya joget, gitu loh. Daripada kalian mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka hanya karena alasan goyang gemoynya, zero bos. Rugi kalian. Rugi. Makanya ada statement, capek-capek kuliah hukum, milihnya ke 02. Rugi dong. Rugi. Ayo, coba kita sadar. Masa iya sih bangsa sekaya raya seperti Indonesia ini mau dipilih, mau dipimpin oleh seorang pemimpin yang hanya mau joget-joget, yang hanya mau curhat, yang hanya mau marah-marah? Janganlah. Mari rakyat Indonesia, saudaraku sebangsa dan setanah air. Ya, walaupun cuplikan-cuplikan videonya lebih banyak ngakak, tetapi bagi saya secara pribadi ada banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita peroleh dari cuplikan-cuplikan video ini. Dengan demikian, saya mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa di tanggal 14 Februari, ingat ya, itu adalah hari Valentine. Jangan bimbang, jangan ragu. Kalau memang pilihanmu masih bimbang, ya tidak usah datang saja. Tapi kalau memang sudah mengerucut, sudah siap untuk coblos, maka cobloslah orang yang berkualitas, orang yang punya etika, orang yang punya adab, orang yang memang benar-benar nasionalis, orang yang memang benar-benar punya track record dan rekam jejak yang bagus. Itu poin pentingnya. Jangan hanya asal coblos. Tiba-tiba coblos, bukan kena di orangnya, tapi di luarnya. Wah, bahaya. Itu saja tanggapan singkat saya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal sampai akhir bisa menghibur kita semua. Karena ini memang lebih banyak unsur ngakaknya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila. Untuk kita semua, kita bersemangat. Dan jangan lupa, tanggal 14 Februari, coblos orang yang berkualitas.